Oke, good morning class. Sebelumnya, Miss kenalkan dulu ya. Nama Miss Merin. Hari ini belajar sama Miss Merin ya. Today, we are going to talk about ciri-ciri makhluk hidup. Itu ada di subtema 1, PB1 dan PB2. Kalau teman-teman buka buku, ada di halaman 2 sampai 16 ya. Oke? Are you ready to study? How are you today? I hope all of you are good today. Sudah sarapan semuanya? Sudah siap ya untuk belajar ya? Tapi sebelum belajar, Miss mau ajak teman-teman untuk bernyanyi dulu. Nyanyi lagu kupu-kupu yang lucu. Sudah hafal belum semuanya? Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah bernyanyi sama-sama. Hebat ya, sudah banyak yang hafal ya lagunya ya. Nah, sekarang coba teman-teman buka buku tematiknya halaman 4. Di sana ada lagu kupu-kupu yang lucu. Kalau teman-teman belum hafal, nanti bisa sambil dibaca ya. Dan juga di sana ada lambang bunyi panjang dan bunyi pendek. Kalau bunyi panjang itu ada tanda stripnya panjang, itu nanti dinyanyikannya bernada panjang. Kalau stripnya pendek berarti dinyanyikannya dengan nada pendek. Nanti kita latihan lagi ya, nyanyi bareng-bareng dengan nada yang tepat. Oke teman-teman, lanjut ya. Dah, dari video klip tadi teman-teman lihat nggak banyak kupu-kupu yang berterbangan ke sana kemari. Ya, mereka sedang mencari makan di bunga-bunga. Kenapa? Karena kupu-kupu itu termasuk makhluk hidup. Dan ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak ke sana kemari, bernafas, dan juga memerlukan makanan. Coba sekarang perhatikan gambar ya. Miss Merin punya 2 gambar di sini. Gambar pertama ada kucing dan gambar yang kedua adalah ikan. Ini dua-duanya sama-sama makhluk hidup. Ini dia persamaannya.
sama-sama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kemudian sama-sama dapat bergerak. Kalau kucing bergeraknya berjalan, kalau ikan bergeraknya dengan cara berenang. Very good. Dan dua-duanya sama-sama dapat bernafas dan memerlukan makanan. Nah, ini penjelasannya lebih detail. Perbedaannya, tempat hidup kucing ada di darat. Kalau ikan ada di air. Kemudian cara bernafasnya pun juga berbeda. Kalau kucing itu sama seperti manusia, menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Itu ya teman-teman ya. Lanjut ke gambar selanjutnya. Miss punya kelinci di sini, ada sapi, ada burung, dan juga ada belalang. Keempat-empatnya makhluk hidup, tapi ada perbedaan dan persamaannya juga. Persamaannya itu semuanya dapat bergerak dan juga bernafas dan berkembang biak. Apa sih berkembang biak itu? Berkembang biak itu adalah cara mendapatkan anaknya. Bagaimana cara mengeluarkan anaknya? Ada yang melahirkan, ada yang bertelur, itu berbeda-beda ya. Kita bahas lebih lengkapnya. Ini dia cara bergerak. Sapi bergeraknya dengan cara berjalan, sedangkan kelinci dan belalang bergeraknya dengan cara melompat, dan sedangkan burung bergeraknya dengan cara terbang, seperti kupu-kupu tadi ya. Lanjut, cara bernafasnya, sapi, kelinci, dan burung bernafas dengan paru-paru, sedangkan belalang bernafas dengan trakea. Cara berkembang biak, sapi dan kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan burung dan belalang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Lanjut, selain itu makhluk hidup juga dapat tumbuh. Nih contohnya, yang pertama adalah manusia. Manusia itu tumbuh ya, nggak langsung besar, tapi juga dari bayi. Sama seperti kalian, mungkin kalian punya adik bisa lihat ya, masih bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Contoh makhluk hidup lainnya adalah tanaman. Tanaman dari biji, kemudian tumbuh menjadi tunas kecil, tanaman kecil, dan lalu berbunga atau berbuah kalau pohon. Kemudian ada contoh yang lainnya makhluk hidupnya hewan. Di sini ayam. Ayam dari bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam, kemudian anak ayam pun tumbuh lama-lama menjadi anak ayam yang besar, yang dewasa. Ini adalah contoh 3 makhluk hidup. Kemudian kita jadi tahu ya, selain manusia dan hewan, ternyata tanaman juga makhluk hidup loh. Tapi Miss, tanaman itu kan gak bisa bergerak, gak bisa berjalan, gak bisa berpindah tempat. Jangan salah ya teman-teman, tanaman itu bisa loh tumbuh. Dia itu batangnya tumbuh ke atas mengikuti cahaya matahari, dan akarnya pun tumbuh melebar meluas di dalam tanah. Jadi tanaman tumbuhnya seperti itu, bergeraknya seperti itu, bukan bergerak yang jalan-jalan ya, beda ya. Kemudian tanaman atau tumbuhan juga dapat bernafas. Tumbuhan bernafas menggunakan lubang-lubang kecil yang ada di daunnya. Lubang itu disebut stomata. Kemudian tumbuhan juga membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Teman-teman tahu nggak bagaimana tumbuhan makan? Gimana ya Miss, kan tumbuhan nggak punya mulut, gimana cara makannya? Jadi tumbuhan itu bisa memproduksi makanan sendiri. Itu dinamakan fotosintesis. Kita lihat video setelah ini ya. Let's check it out. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Kira-kira seperti apa ya proses fotosintesis itu? Kalian penasaran? Yuk simak video berikut ini. Secara sederhana, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan atau energi yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan memanfaatkan bantuan cahaya matahari. Pada proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, air, klorofil
zat hijau daun, dan karbon dioksida. Lalu, bagaimana proses fotosintesis itu berlangsung? Mula-mula, akar menyerap air yang diperlukan tanaman untuk proses fotosintesis. Air yang diserap oleh akar kemudian dialirkan menuju ke batang, lalu menuju ke daun. Pada daun terdapat zat hijau daun atau klorofil yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Sementara itu, udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun yang kemudian menyebar di antara sel-sel daun. Selanjutnya, pada daun akan terjadi beberapa proses kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan ke udara. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. Oke, dari video tadi berarti kita bisa simpulkan ya, kalau tumbuhan itu mengeluarkan oksigen dan menghirup karbon dioksida. Nah, ada 4 faktor nih bagaimana caranya tumbuhan bisa memproduksi makanan sendiri. Yang pertama apa tadi? Masih ingat? Ya, very good. Cahaya matahari, terus air, klorofil atau zat hijau daun, dan yang terakhir ada karbon dioksida. Dan keempat faktor ini akan diproduksi menjadi makanan glukosa. Glukosa itu menjadi makanannya tumbuhan. Nah, ini juga mengeluarkan oksigen. Oksigen itu adalah yang udara yang kita hirup. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut. Dan ternyata tidak hanya hewan dan manusia yang membutuhkan makanan, tumbuhan pun memerlukan makanan. Lanjut. Karena makanan itu merupakan sumber energi, teman-teman. Nah, kalau kita mempunyai energi, berarti kita bisa bertenaga dalam aktivitas sehari-hari. Jadi teman-teman jangan lupa sarapan dulu sebelum belajar, oke? Lanjut ya. Oke kelas, sekarang kita simpulkan ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bernafas. Kemudian yang kedua dapat bergerak sendiri. Yang ketiga membutuhkan makanan. Dan yang keempat dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, bernafas tapi ada banyak caranya ya, dengan menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan trakea seperti belalang tadi, ada juga yang menggunakan insang seperti ikan. Kemudian bergerak pun juga banyak caranya, ada yang berjalan, ada yang melompat, ada yang terbang, ada pula yang seperti ular. Kemudian membutuhkan makanan juga beragam ya. Kemudian dapat tumbuh dan juga berkembang biak, ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur. Oke, sekarang Miss punya tugas buat teman-teman semua. Teman-teman amati keadaan di rumah. Lalu, apakah ada makhluk hidup di sekitarmu? Misalnya, Miss aku punya hewan peliharaan kucing, hamster, boleh. Kalian tulis di lembar pengamatan atau di tabel di halaman 11. Kalian tulis ya, bagaimana ciri-ciri mereka. Apakah mereka tumbuh atau mereka seperti apa? Kalian tulis di situ. Oke? Miss, harus hewan? Enggak juga. Kalau kalian mau punya tumbuhan juga boleh, tanaman boleh. Kemudian nanti kita review bareng-bareng di Zoom. Oke? Bisa ya teman-teman ya? Okay class, I think it's enough for today. Thank you for your attention and see you next time. Bye. Terima kasih.